Bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah dengan amalan ibadah setelah bulan suci Ramadan? Rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan berikut. Assalamualaikum, halo pemirsa Bingkai Sumatera, kembali lagi dalam segmen Bingkai Ramadan. Ramadan telah usai, kini kita sudah memasuki hari kemenangan Nan Fitri di bulan Syawal. Ketika sudah banyak amalan ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, tentu kita ingin terus istiqomah dengan amalan ini di bulan-bulan selanjutnya. Inilah yang akan kita bahas dalam Bingkai Ramadan kali ini bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Oke, halo Uja, Assalamualaikum, apa kabarnya? Halo Mas Dinal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mas Dinal sehat? Alhamdulillah sehat juga Uja. Oke Uja, bagaimana nih Uja caranya agar kita selalu istiqomah dengan amalan ibadah yang sudah kita lakukan selama sebulan penuh lamanya selama bulan Ramadan Uja? Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirnya kita berada di penghujung Ramadan dan akhirnya kita akan menjadi pemenang kembali kepada fitrah kita, Idul Fitri. Ya. Terbuka kita dan sesuatu yang diharamkan ketika di bulan Ramadan di siang harinya, hari ini sudah dibolehkan. Nah, timbul pertanyaan bagaimana supaya agar kita istiqomah. Istiqomah ini sebuah kata yang menarik sekali untuk kita kaji. Karena kita berdoa kepada Allah agar Allah terus memberikan keistiqomahan kepada kita. Jadi istiqomah itu butuh perjuangan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Fusilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu 'alaihimul malaika, kemudian turun para malaikat datang menghampiri mereka. Alla takhafu, dan mengatakan jangan kau takut, wala tahzanu, dan jangan kau bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bagimu surga yang telah Allah janjikan. Jadi orang yang istiqomah itu orang yang teguh pendirian. Orang yang istiqomah itu Pak Ustadz orang yang sholat duha hari ini 2, besok 4, besok 6. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu imannya berarti naik terus. Tak ada manusia yang imannya naik terus. Syukurnya Nabi mengatakan amalan yang paling Allah cintai itu sedikit tapi continue. Coba jawab, mana lebih bagus sholat tahajud 2 rakaat setiap hari atau dia sholat tahajud 12 rakaat tapi 3 bulan sekali? Bagusan yang mana? Bagusan yang 2 rakaat tapi continue setiap hari. Jadi orang yang dia istiqomah nanti akan turun malaikat menghampiri dia. Kata malaikat jangan takut, jangan sedih, bagimu surga. Maksudnya apa? Dalam tafsir Al-Quran dijelaskan ternyata ketika nanti mengalami proses sakaratul maut, dia dihibur malaikat. Jangan takut kau, jangan sedih, bagimu surga yang telah Allah janjikan. Maka mintalah kepada Allah agar terus istiqomah di jalannya. Oke Uja. Nah Uja, hadiah apa yang akan kita dapatkan apabila kita mampu mempertahankan amalan-amalan ini Uja? Hadiah apa yang kita dapatkan ketika kita mampu istiqomah? Tentunya merujuk kepada ayat suci tadi, bahwasanya kita mendapatkan hiburan dari malaikat. Dihibur malaikat, jangan takut, jangan sedih, bagimu surga yang telah Allah janjikan. Pertanyaannya, apakah meninggal itu sakit? Ya kita belum tahu karena kita belum merasakan. Tapi kalau dari bahasa hadis Nabi, meninggal itu ada sakaratnya, mati itu, wafat itu ada sakaratnya. Sakarat itu yang sakit. Dan dia bisa dihibur malaikat atau sebaliknya. Dia nanti akan ditakutkan dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukannya. Nah,
ketika ada orang yang sakarat seperti itu, datang malaikat nanti, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata malaikat, alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Kenapa? Karena kematian itu menakutkan dan menyedihkan. Gimana nggak takut? Di alam kubur sendiri. Di atas kubur aja kita kadang lari, takut ada kuburan, kan gitu. Apalagi ketika kita sendiri di alam kubur, kita mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan. Dan jangan bersedih. Kenapa sedih? Karena dia ingin balik lagi, ya Allah, balikkan aku lagi ke muka bumi biar aku bisa bersedekah, biar aku bisa melakukan amal-amal kebaikan. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas iman kita di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya ini, Uja? Ya, tentunya minta doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami terhadap agamamu. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita husnul khatimah. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, jangan pernah tinggalkan orang-orang soleh, jangan pernah tinggalkan Al-Quran dan baca terjemahan, dan jangan tinggalkan ketika kita suka membaca perjuangan-perjuangan sirah nabawiyah, perjuangan para sahabat, perjuangan dari Rasulullah untuk menegakkan agama Islam yang mereka itu nyawa, darah menjadi taruhannya dalam kehidupan. Terakhir Mas Dinal, mungkin saya ingin mengajak kepada kita semua. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini menarik sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sanad hadisnya hasan dari Abdullah ibnu Umar. Ya. Dan hadis ini riwayat Ibnu Majah dan hari ini disampaikan Ibnu Jarod Jauhari. Apa bunyi hadisnya? Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibnu Umar, faja'ahu rajulun, maka datanglah seorang laki-laki minal ansor, dari kalangan ansor. Tsumma qala, kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Mukmin mana yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, tsumma qala, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Mukmin mana yang paling cerdas ya Rasulullah? Rasulullah bilang gini, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Mukmin yang paling cerdas itu adalah mukmin yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Itulah orang-orang yang cerdas, yang dia menjadi hamba Allah yang baik akhlaknya dan mempersiapkan bekal kematiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, hari ini kita mintalah kepada Allah, kalau hari ini Ramadan sudah Allah berikan kepada kita, kita sudah berada di bulan Syawal, maka mintalah kepada Allah agar Allah juga memberikan, menyampaikan umur kita di Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Uja, terima kasih dengan materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Uja dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Winnie Nenggolan pamit. Sampai jumpa.